Awi iki ku pasal suwiji al-ma'u utawi banyu iku qalilun ana banyu kang sithik wa katsirun kang kathah. Al-qalilu utawi banyu kang sithik iku banyu tunal kulataini hale kang kirang saking 20. Wal kasiru lan utawi banyu kang kathah iku kulatani ana rong kathah 20. Faksara utawi luwih kathah. Al-qalilu utawi kang banyu kang sithik iku yatanajasu iso dadi najis niku qalil biwukuin najasati kelawan tibone najis fihi ing dalem niku qalil wa illam yataghayyar lan senajan ora robah niku qalil. Wal maul kasiru lan utawi banyu kang kathah iku layatana jasu ora dadi najis niku maul kasir illa angin izata koyaro nang dirobah apa ta'muhu rasane maul kasir au launuhu utawi rupane maul kasir au rihuhu utawi mambune maul kasir. Dalam pasal ini menjelaskan tentang air yang sering kita gunakan, ya, alladzi la yudfa'un najasah waladzi yadfa'uha, yang terkadang dapat menjadi najis atau tidak, itu tergantung ukuran. Musonib menyampaikan hal ini bahwa air menurut aturan atau qanuni syar'i, artinya air itu terbagi dengan dua bagian. Yang pertama air yang sedikit, dan yang kedua air yang ukurannya banyak. Sedangkan air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah, atau kurang dari 2 kulah itu lebih banyak daripada 2 ritel, ya, bukan liter tapi ritel, nanti disebutkan ke depan. Sedangkan air yang banyak itu ukurannya adalah 2 kulah atau lebih banyak dari itu. Air yang sedikit yang tadi disebutkan kurang dari 2 kulah itu bisa menjadi najis ketika terjatuhi oleh sesuatu yang dihukumi najis, jatuh ke dalamnya walaupun tidak ada perubahan. Contoh seperti banyak sekali kemungkinan ketika di perumahan itu kan baknya kecil-kecil, ya, bak mandi, ya Kang Haji, kecil-kecil biasa, ukurannya kecil sekali karena tergantung ukuran atau tipe perumahannya. Namun kebanyakan itu adalah kecil ukurannya. Nah, ukuran yang kecil ini atau tempat air yang kecil ini seperti ember atau bak yang kecil, itu ketika terjatuhi najis, maka air yang penuh tadi dalam ukuran bak yang kecil itu menjadi najis. Contohnya terjatuhi kotoran cicak, walaupun air itu sama sekali tidak ada perubahan, tetap bening, dari segi warnanya bening, terus rasanya juga tidak berdampak,
misalnya ada pahit-pahitnya karena terjatuhi kotoran cicak tadi, atau dari rasanya nggak ada perubahan, tetap itu dihukumi najis. Maka hukum air yang sedikit bisa jadi najis kalau terjatuhi najis yang dapat menjadikan najis itu secara yakin, ya, yakin terlihat bahwa ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Ini zonan, berarti dengan keyakinan bahwa itu adalah najis. Misalnya ada yang hitam-hitam di bak mandi yang kecil tadi, kalau itu diyakini najis ya berarti jadi najis. Tapi harus teliti juga, tidak mengandalkan keyakinan. Ini harus dengan penglihatan yang jelas, dan kita tahu bentuknya. Kalau kotoran cicak kan itu hitam putih, ya, udah jelas ketahuan. Jadi mafhum daripada ini adalah dauhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza balagol ma'u kullataini lam yuhmal khobasan wa fi riwayatin najasan, iz mafhumuhu annama dunaha yuhmalul khobas. Ini sesuai dengan dauhnya Kangjeng Nabi. Ketika air itu sampai pada ukuran 2 kula, maka itu tidak dihitung menjadi najis andai terjatuhi najis ke dalamnya. Sekali lagi, air itu terbagi 2 bagian. Yang pertama, ukuran air atau wadah air yang kecil seperti ember. Nah, maka cara menggunakannya, ketika kita menggunakan air yang ukurannya sedikit, barang yang akan dicuci itu jangan dimasukkan ke dalamnya. Contoh, membasuh tangan setelah kita mungkin menyembelih ayam yang ada darahnya sedikit, ya, jangan dimasukkan ke dalam air, dalam ember tadi. Nah, maka di perumahan itu saya yakin semuanya sudah menggunakan shower, ada keran atau ada apa namanya yang di dapur itu, Pak Haji, wastafel, ya. Nah, yang kayak gitu tuh bagus itu. Jadi jelas air yang mengalir, bukan sesuatu yang masuk ke dalam airnya. Yang kedua, air yang banyak itu tidak akan menjadi satu buah najis dengan kejatuhan najis tersebut, kecuali ada perubahan dari rasanya, hanya satu lah itu, atau warnanya atau baunya. Nah, hukum ini terjadi setelah adanya najis yang jatuh ke dalamnya atau bercampur lah, ya. Walaupun ada perubahan dari salah satunya, itu tetap najis walaupun banyak airnya. Jadi air yang banyak itu tidak akan menjadi najis kecuali ada perubahan salah satu dari yang 3. Yang pertama, berubah dari segi rasanya. Terus yang kedua, ada perubahan dari warna airnya. Yang ketiga, ada perubahan dari bau airnya. Maka perlu dicek, ya, ketika kita membangun satu buah wadah air atau menggunakan wadah air. Jangan sampai mencuci piring itu sembarangan, mencuci pakaian. Contohnya, kalau kita punya anak kecil kan biasanya mesin cuci itu ukurannya kecil, ya. Nah, itu ukuran ma'ul qalil, Bu, air yang sedikit, sehingga ketika anak kecil yang mungkin pakaiannya kena air kencingnya
Jangan disatukan ke pakaian-pakaian yang lain, dipisah dulu atau dikuyuri air dulu biar suci, baru masuk ke penggilingan mesin cuci tadi, biar tidak jadi najis semua. Nah, ini perlu dikasih tahu nih keluarga kita, biar cara mensucikan dalam mencuci pakaian tidak sembarangan. Memang kelihatannya bersih, tapi kan sebelum itu udah dicampuri dengan pakaian-pakaian yang kena najis dari anak kita tadi, sehingga walaupun baunya wangi, pakai pewangi, pakai rinso, tetap hukumnya najis karena dikecualikan oleh kalimat illa, ada perubahan tadi, sehingga kadang kita memahami kan itu baunya wangi, rasanya juga kalau dicicipi nggak ada apa-apa, warnanya juga nggak ada perubahan, itu tetap najis. Itu Bang Jack. Jadi nggak sembarangan kita mencuci pakaian, mencuci piring. Soal-soal yang lain harus kita perhatikan dalam hal ini. Sekali lagi, air terbagi dua. Yang pertama, air yang sedikit ukurannya, kubikasinya lah ukurannya. Yang kedua, ukuran air yang banyak. Yang sedikit itu bisa jadi najis seandainya terjatuhi atau kena najis yang lain. Air yang banyak tidak akan menjadi najis kecuali ada perubahan dari rasanya doang misalnya, terus dari warnanya dan dari baunya. Itu ya soal air ini. Cukup ya, kantos ya. Nantilah kalau ada yang mau bertanya silahkan setelah inilah. Ini cukup satu pasal sedikit karena kitabnya tipis ini, bukan kitab-kitab yang aneh-aneh. Cukupnya sekarang kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'abduka wa laka nas'atu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bi rahmatika wa bika Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisata asyarata, lan utawi maqalah kaping 13 an Sufyan Sauri iku katrima saking Sufyan Sauri rahimahullahu taala. Anahu satune Sufyan Sauri kala iku dawuh Sufyan Sauri, ikhtara milih sapa al-fuqara'u wong fakir, ayat tegese allazina wong-wong rodu kang rito sapa lazina bil fakri kelawan kefakirane, milih khomsan maring 5 perkara minas sifatil mahmudati saking pira-pira sifat kang sae. Wakhtaro lan milih sapa al-aghniyau pira-pira wong sugih, ayat tegese alazina wong-wong ahabbu kang seneng kang suka sapa lazina al-amwala maring harta, milih khomsan maring 5 perkara
minas sifatil mazmumati saking piro-piro sifat kang elek. Wakhtaro lan milih sapa al-fuqara wong fakir rohatan nafsi maring ketenangan awake dhewe, wa huwa lan utawi lafad al-fuqara utawi rohatan nafsi iku ismun kalimate isim li jumlatil insan, berarti fuqara maring jumlahane menungso. Wa fi raghatal qalbi lan milih maring kosonge ati, nyenengi ati ayat tegese minas sakoli, minas sikli, minas sukol, minas sakoli dari atawi saking kabotan kana kang ono kana buktos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawu Nabi, Allahumma inni as'alukal aisha ar-rafi'a wal bala al-fariqa. Allahumma nun Gusti Allah, ini satuhune kula iku as'alu nyuwun kula kak maring panjenengan Gusti al aisha maring kauripan ar-rafi'a kang dhuwur martabate, wal bala lan ati al-farigo kang seneng, wa ubudiyata rabbi lan ibadah maring pangeran, wa khiffatal hisabi lan enteng hisabane, ringan hisabane yaumal mahsyari ing dalem dina waktos dikumpulake, wa darajatal ulya lan milih saking derajate kang dhuwur fil jannati ing dalam swarga. Waqtaro lan milih sapa al agniyau wong sugih taiban nafsi maring capek utawi sibuk awake dhewe li anahu krana satune wong kula waktin ing dalem saben-saben waktos iku fi khidmatil amwali ing dalem khidmah maring hartane, wasuglil qalbi lan sibuk atine fit tafkiril amwali ing dalem mikir-mikir hartane, wa ubudiyati dunya lan seneng maring ngabdi perkara dunya. Faman mongko sapa wong ahabba kang seneng sapa man syai'an maring siji perkara, fahuwa mongko utawi iku man iku abduhu hambane syai'. Di dalam makalah ini Syekh Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata, orang-orang yang fakir itu memilih 5 perkara dari sifat-sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah kalau menggunakan kefakirannya itu sesuai. Itu orang-orang yang meridhoi kefakirannya, kekurangannya, kemiskinannya dengan 5 perkara atau 5 sifat yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang sugih, yaitu orang-orang yang mencintai hartanya itu, mereka pun sama akan memilih 5 sifat-sifat yang sangat tidak terpuji. Apa yang dipilih oleh orang-orang yang fakir, yaitu kenyamanan dirinya. Nyaman dalam arti tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang penuh banyak kekurangan tapi malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan lebih riweuh gitu. Ya ripuh gitu.
akan lebih ripuh. Tapi orang yang fakir dalam segi ekonomi, ketika kefakirannya itu dia terima bahwa itu adalah suatu kehendak yang diberikan oleh Allah, namun dia menerima dengan penuh kesadaran dalam dirinya, ya tetap berupaya dan berusaha memperlihatkan pertanggungjawaban dalam keluarganya, itu akan memilih 5 sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 5 tadi itu adalah rohatun nafsi, kesenangan dalam dirinya, nyantai orangnya, enggak terlalu aneh-aneh mikirnya gitu. Orang yang fakir itu enggak aneh-aneh mikirnya, enggak banyak rasa takut, ya. Walaupun ya dalam jiwanya itu pengen seperti orang-orang yang kaya, sebetulnya mah itu. Tapi ya gimana lagi gitu. Akhirnya menerimakan sesuatu pertama dan awalnya itu dengan terpaksa. Tapi kalau sudah dibiasakan menerima, dia akan sadar dengan sendirinya, sehingga memposisikan orang yang memang ada dalam kekurangan menurut ukuran finansial, dia akan menempatkan diri, dijadikan kesempatan fakirnya suatu ketika di dunia itu dengan peribadahan, dengan memperbanyak atau menggunakan waktu-waktu hanya untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpuji. Artinya ya sebaliknya, ketika ada orang-orang yang fakir yang malah menjauhkan dirinya kepada Allah, yaitu sangat tidak terpuji dibanding dengan orang-orang yang kaya tadi. Lamun cek kurang karang mah kieu kan haji keur mah balangsak balagu gitu. Keur mah balangsak ya balagu. Ya ripuh atuh. Tapi orang yang sadar diri mah ya sudahlah begini, dia tetap bekerja tanpa meminta-minta, dia tetap berupaya untuk mencukupi keluarganya ya secukupnya, tapi dia menerima dengan keadaan itu, dengan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, tidak lepas sholat sesuai waktunya, ya, tidak lepas juga dengan kebaikan-kebaikan yang lain seperti ngaji, terus juga silaturahmi dengan saudara-saudara yang lainnya, nggak minder sama orang-orang yang kaya, tetap silaturahmi. Itu yang terpuji tanpa harus meminta, apalagi memperlihatkan kefakirannya. Ya, seperti apa yang dicintai oleh Nabi itu orang-orang fakir yang seperti tadi. Begitu yang pertama, pilihan Allah ternyata orang-orang fakir yang seperti yang saya sampaikan tadi. Itulah sifat yang terpuji, lebih baik dalam kekurangan ketika batinnya merasa nikmat dan senang, daripada dipenuhi dengan berbagai macam harta benda tapi jiwanya tidak nyaman. Itu bagi orang-orang yang fakir yang baik. Beda kalau Bang Jet kan riweuh, ya, riweuh ya, riweuhnya bukan riweuh hal-hal yang jelek, tapi riweuh aduh ayeuna masjid can beres. Gitu riweuh ya sesuai berarti ya dengan apa yang dimiliki ya gitu Kang Mus. Sesuai. Jadi mikirnya bukan aneh-aneh lagi. Udah mah kaya tapi mikirin secara tempat-tempat atau sarana-sarana yang akan menjadi manfaat buat umum. Itu mah bagus. Sekali lagi, orang fakir yang dipilih oleh Allah itu akan merasa nyaman dalam hatinya ketika selalu menggunakan waktunya untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang dalam kekurangan itu dia akan memilih sesuai pilihan Allah itu, senang hatinya dari berbagai macam beban
yang membebani dirinya sesuai kebutuhannya gitu. Kita sama-sama manusia, sesuai kan yang dibutuhkan oleh orang itu cuma makan, ya udah itu aja, nggak yang lain-lain. Itu orang fakir itu nggak ada yang macem-macem. Kalau udah tercukupi ya udah, nggak mikir yang lain, besok gimana, enggak nyari lagi. Ya sama seperti orang-orang yang mungkin semacam kita lah ya, semacam kita itu penuh dibayang-bayangi dengan kekurangan padahal serba ada gitu. Nah kalau yang fakir mah udah mati tidak ada, ya udah kagok tong mikir sekalian. Jadi tuh mikir-mikir gitu. Salahnya di situ doang, nggak mikir-mikir gimana besok. Nggak pernah seperti itu. Besok ya gimana besok. Ya sama seperti apa ya? Mungkin di sini ada yang suka nge-grab ya, atau yang lainnya. Ya besok datang ya sesuai aja itu. Kadang dapat orderan ya berangkat, enggak ya nunggu itu. Nah itu yang sederhana, artinya enggak terbebani. Dirinya itu enggak merasa terbebani dengan keadaan yang serba kekurangan itu enggak. Sesuai perjalanan dalam hidupnya. Yang penting ada tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, seperti yang dulu-dulu pernah saya sampaikan. Seorang suami yang walaupun dalam keadaan kurang tapi punya rasa tanggung jawab di tengah-tengah keluarganya untuk menafkahi anak istrinya, kata Nabi apa? Merekalah ahli surga gitu. La syahidtu anna khamsa nafarin ahlul jannah, itu kata Nabi. Masa enggak percaya? Tapi menempatkan kefakiran, kemiskinan itu sesuai. Enggak istilahnya apa ya, ada iri terhadap tetangganya yang mungkin mendapatkan kenikmatan dalam segi harta, enggak ada. Malah berbaik sangka, ya mudah-mudahan berkah hartanya dimanfaatkan buat ibadah. Boro-boro nyebutkan bonghar oret mangger untuk itu sederhana, jadi tenang aja itu. Bonghar kata tangga meniwu nanya-nanya aja gitu, mual gitu nu alus mah gitu. Itulah sifat yang terpuji yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat dicintai oleh Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai orang-orang fakir yang baik-baik, tapi ya yang tidak baik pun tetap ditolong oleh Nabi. Kita berarti posisinya di mana harus menyadari itu. Segala bentuk kekurangan ya walaupun hebatlah cara kita bekerja, ya tetap aja fakir selamanya. Fakirul rahmat, fakirul maghfirah. Yang penting nyaman buat dirinya, buat keluarganya, tenang hatinya, tidak merasa terbebani dengan keadaannya. Nah ini doa yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak pernah minta yang aneh-aneh, padahal jaminannya sudah benar-benar dijamin ya. Jaminan Allah untuk Nabi itu, seandainya Nabi minta makan pasti diberi oleh Allah, pasti langsung dari Allah ya, pasti. Tapi kan Nabi bukan untuk itu tujuannya, sehingga permohonan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah itu cuma minta kehidupan yang mendapatkan martabat lebih tinggi di sisi Allah, dan juga hati yang tenang. Nah martabat tingginya itu ada dalam diri kita semua, baik orang yang fakir kek, mau yang kaya kek, semuanya pasti akan mendapatkan, asal bisa menggunakan, memanfaatkan keadaannya. Orang fakir dengan kesolehannya, orang kaya dengan kedermawanannya.
itu semuanya akan menjadi ahli surga. Tapi kalau yang fakirnya tadi itu nya kema balangsak tapi balagu, kayak nu kaya nanti, asa aing nyata mah sarwana gitu. Gitu kan Haji. Eta mah sarwana sample lah sample. Ibu-ibu paham sample? Paham. Mungkin bojone Kang Mus mau ora paham ini sample apa nih sample. Ya 11 12 lah intinya. Sample hari gitu meureun. Fakirna balangsak balagu deui. Nu kayana euy komo atuh. Daya modal. Mantak mintalah kehidupan yang bisa mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah dengan keadaan masing-masing, seperti yang dicontohkan oleh hadis Nabi yang sering saya sampaikan, bahwa siapapun orangnya selama dia masih punya tanggung jawab terhadap dirinya atas perintah Allah, ya Nabi sering menyampaikan itu, mereka ahli surga tetap. Enak itu Kang Yuda. Iya, biarpun hidup sendirian itu tetap ahli surga, tetap ahli surga, jangan khawatir. Maka mintalah sifat-sifat yang terpuji di sisi Allah itu, nggak usah macem-macem. Ya Allah, aku minta kehidupan yang tenang, yang nyaman itu. Nah, tapi kan hati kecilnya yang nyaman buat Kang Yuda itu tahu saya. Ya Kang Mos. Jadi walau sekaya apapun buat Kang Yuda yang nggak bakalan nyaman. Terus wa'ubudiyata rabbi wa khiffatal hisab. Nah, ini yang disebut martabat yang tinggi di sisi Allah itu adalah ketika orang yang ada dalam kekurangan secara finansial tetap menghambakan dirinya kepada Allah. Itulah sifat yang terpuji, yang baik berarti. Maka saya sampaikan tadi, walaupun kita dalam kekurangan tapi tetap menggunakan waktu untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendapatkan kehidupan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Juga hisabnya nanti ringan, gak banyak ditanya hartamu dari mana, digunakan untuk apa. Ya orang fakirnya pasti dapat, misalnya dengan kuli serabutan itu sehari 50.000 misalnya, hanya cukup buat makan, buat keluarganya, cuma buat beli beras. Ya Allah, ya udah ringan hisabnya. Beda dengan wong-wong sugih lah, beda itu. Dari mana, untuk apa, dikemanakan. Repot. Maka beruntunglah orang-orang yang kaya, yang dermawan. Mungkin ke surganya lebih depan daripada orang-orang fakir yang enggak macam-macam tadi ya. Untuk lebih baik menjadi orang kaya tapi dermawan daripada ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang penuh banyak kekurangan tapi hidupnya macam-macam, tidak sesuai dengan keadaan. Mana ini? Ringan hisabnya insyaallah. Yang kelima, mendapatkan derajat yang tinggi nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala kalau baik-baik saja dalam pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, di dalam rukun Islam bukan hanya 2 kalimat syahadat saja, tapi sholatnya jalan, puasanya sebentar lagi kan, sekarang tanggal 2 Rajab nih ya, Rajab banyakin sholawat ya. Menurut keterangan para ulama, Rajab ini para wali pada terbang Pak, banyakin sholawat, pada terbang-terbang ke atas. Banyakin sholawat di bulan Rajab. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sugih? Dengan kesugihannya seperti apa?
itu akan menjerumuskan dirinya dalam kesibukan taiban nafsi li'annahu kula waqtin fi khidmatil amwal, karena setiap waktunya itu selalu memperhitungkan apa yang harus dia dapati tanpa memperhitungkan diri dan keluarganya agar mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo dihitung terus, punya motor satu nambah dua, terus belum balik motornya satu lagi, pusing. Yaitu memang kesibukan seperti, jadi sesuai gitu. Sesuai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mau milih yang mana, milih fakir atau milih kaya, itu aja. Kalau saya lebih baik memilih yang kaya, Pak, gitu Bu. Yang kaya itu senang selama kekayaannya digunakan untuk menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah dengan kekayaannya seperti apa? Mudah, sangat mudah. Di antaranya membantu saudara, keluarga, orang tua, atau buat yang lain-lain. Nah itu kan sarana juga, kesempatan kita meraih jannahnya Allah. Atau ada yang membutuhkan misalnya seperti ini pembangunan masjid, kalau bukan karena orang-orang yang kaya, ya nggak jadi nih masjid kayanya. Karena banyak orang yang kaya di sini sehingga peduli terhadap lingkungannya, memperhatikan. Nah ini berarti sudah menunjukkan bahwa dengan apa yang dia miliki sudah menjadi satu buah jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kelihatannya mungkin jarang ke masjid, tapi kan ini masjidnya jadi ya. Alhamdulillah. Ini berkat orang yang kaya. Mereka sibuk sekarang, ada yang bekerja belum pulang, ada yang baru berangkat tadi ya Pak Haji. Tapi kan manfaatnya banyak insya Allah. Maka semakin kita mempergunakan harta dengan baik, tujuannya lillahi ta'ala, ya semuanya untuk menghambakan dirinya kepada Allah, itu akan menyelamatkan dirinya nanti dihisab di yaumil mahsyar. Sama ringannya berarti sama. Orang fakir hisabnya ringan, orang kaya lebih ringan lagi malah bisa jadi. Karena apa? Ditasarufkan untuk kewajiban-kewajiban sesuai perintah Allah dalam bab zakat dan sedekah, dalam pembiayaan pendidikan sang anak, itu adalah kewajibannya. Sama kan, itu berarti menghambakan diri kepada Allah sama. Maka kalau ada yang punya, ingat, hitung dulu nih kewajibannya. Itu ya minimal zakatnya. Nah terus yang lain baru keluarga, anak, pendidikannya udah beres belum nih, gitu. Perhatikan itu. Tapi niatnya lillahi ta'ala. Baru yang lain-lain, masjid, jalan, atau yang lain-lain lah, sarana-sarana yang demi kenyamanan dalam hidupnya. Maka doa Nabi ini sangat cocok. Kehidupan yang tinggi martabat di sisi Allah itu sesuai penggunaannya atau kondisi dirinya. Yang fakir bisa jadi tidak bisa membantu dengan segi materi, tapi punya tenaga. Itu. Yang kaya mungkin dalam kesibukannya karena ngantor terus, tapi hartanya nyampe. Berarti sama-sama ke surga tuh. Oh iya tuh, sama-sama ke surga hari itu mah. Jadi nggak ada perbedaan ternyata. Yang beda itu cuma dua, fakirnya belagu, kayanya itu. Cuma itu doang. Tapi kalau dalam keadaan baik-baik mah insya Allah ke surga semua. Wasuglil qalbi fi tafkiril amwal, juga sibuk hatinya memikirkan hal-hal yang memang itu seolah-olah akan abadi dengan apa yang dia miliki. Ujung-ujungnya ditinggal mati lah, ditinggal mati. Daripada meninggalkan mati,
ya, ditinggal mati, apa yang kita miliki lebih baik menjadi bekal mati. Wa ubudiyatad dunya, dan selalu menghambakan dirinya, senang untuk menghambakan dirinya dengan urusan-urusan dunia, membelakangi urusan-urusan akhirat. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Muhammad ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang senang, suka terhadap sesuatu, pasti dirinya akan menghambakan terhadapnya, ya. Terus apa yang jelek dari orang-orang yang kaya itu, sifat-sifat yang tidak terpuji itu, wasiddatal hisab, ya, berat hisabannya, bisa babil amwal, dengan sebab harta yang ia miliki. Wa man tukisal hisab auziba wa man ahabba syai'an auziba bihi. Barang siapa yang memang diberatkan hisabannya, maka ya lebih cenderung ke alam itu. Dan barang siapa yang senang akan sesuatu, maka dia akan tersiksa dengan sesuatu itu. Contoh nih Pak, kita mencintai seseorang, dia itu akan tersiksa dengan rasa cintanya. Pasti itu senang dengan keindahan-keindahan, yang dibayang-bayangi itu adalah keindahan-keindahan. Tersiksa dirinya dengan apa yang dia sukai. Terus derajatnya yang rendah, karena apa? Dunianya. Li'annaha binisbati lidarajatil akhirah la syai'an. Karena dinisbatkan dengan derajat-derajat nanti di akhirat, derajat yang ada di dunia itu tidak apa-apa, bukan apa-apa lagi, tidak ada apa-apanya. Jadi yang namanya takdir Allah, baik dan buruknya semua dari Allah, itu tidak serta-merta menghilangkan upaya kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Sekali lagi nih, semua kita mengimani bahwa yang dikehendaki oleh Allah, baik dan buruknya yang terjadi terhadap seseorang, ya, tidak serta-merta harus menjadi penghalang untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Paham gak nih?